Shalom. Hai anak didik ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat kan? Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dipertemukan melalui video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama saya, Ibu Silitonga. Materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah dari kelas 9 bab 7 dengan judul Gereja yang Memperbaharui Diri. Persiapkan diri dan alat-alat tulis kamu agar bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu yang akan memimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih dan kemurahan Tuhan, buat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan Yesus kami bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Berkati kami Bapa, terkhusus anak didik kami ini, agar bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kali ini, yaitu Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19 sampai 20, Yosua 24 ayat 2, dan 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita bahas di sini adalah gereja dan tradisi. Kepada anak didik ibu semua, silakan kamu buka buku paket kamu halaman 83 sampai 84. Kamu baca cerita tentang kucing di biara, karena ini berhubungan dengan pembahasan kita mengenai tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang artinya sesuatu yang diwariskan kepada penerus atau disebut dengan kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Yaitu sesuatu yang sudah diterima dan yang seharusnya sudah ada. Jadi orang tidak akan mempertanyakannya lagi karena hal itu dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Itulah tradisi. Sekarang kita lihat contoh-contoh tradisi gereja yang mengalami perubahan. Yang pertama itu tradisi kepemimpinan gereja. Masih banyak gereja yang belum bisa menerima perempuan sebagai pendeta atau pemimpin gereja dengan beberapa alasan teologis seperti ini. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, Yesus hanya memanggil laki-laki sebagai murid-muridnya. Kemudian berpatokan dari 1 Korintus 14 ayat 34 dan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12 yang dikatakan bahwa perempuan seharusnya berdiam diri di rumah. Inilah beberapa alasan yang dijadikan oleh gereja sehingga mereka tidak menerima pendeta atau pemimpin gereja perempuan. Namun ini mengalami perubahan. Kini sudah banyak gereja yang mengakui perempuan sebagai pemimpinnya. Bahkan baru-baru ini gereja Anglikan di Inggris mengambil keputusan untuk memperbolehkan perempuan menjadi uskup mereka. Jadi anak didik ibu juga bisa melihat bahwa gereja-gereja sekarang sudah banyak yang pendetanya itu adalah seorang perempuan. Jadi disitulah tradisi kepemimpinan gereja itu juga seiring waktu mengalami perubahan. Kemudian yang kedua adalah peribadahan. Kita lihat di sini apa yang menjadi sorotan dalam peribadahan,
Yang diambil adalah masalah penggunaan alat musik dalam kebaktian. Banyak gereja yang hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi kebaktian. Alat musik lain seperti gitar atau alat musik tradisional seperti gamelan, gondang bata dianggap tabu karena dianggap sebagai alat musik orang kafir. Akan tetapi sekarang pandangan itu sudah berubah. Sudah banyak gereja yang mengembangkan musik kreatif untuk mengiringi kebaktian. Hal ini sejiwa dengan Mazmur 150 ayat 1-6. Anak didik ibu bisa baca apa yang dikatakan di sana. Contoh yang ketiga adalah pemikiran teologis. Nah, kita lihat. Salah satu contoh tentang perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari. Manusia di masa lampau percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Tetapi hal itu disanggah oleh Galileo Galilei, seorang ahli astronomi pada tahun 1564 sampai 1642. Dia menerbitkan buku dengan judul Sidereus Nuncios. Tulisan Galileo ini menimbulkan persoalan bagi para teolog pada masa itu. Namun dalam 1 atau 2 tahun mereka menerima pemahaman itu setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan teleskop yang lebih baik. Pemikiran teologis lain yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam. Pada masa lampau di dunia barat termasuk di Afrika Selatan, orang Kristen kulit putih memandang orang kulit hitam lebih rendah derajatnya. Mereka dianggap lebih layak menjadi budak. Tetapi sekarang orang sudah lebih cerdas dan bijaksana sehingga pemikiran itu sudah ditinggalkan karena orang kulit putih dan kulit hitam adalah sama-sama ciptaan Allah. Jadi ini pemikiran teologis itu juga mengalami perubahan. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengatakan, waktu dan dunia tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan. Mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini akan kehilangan masa depan. Artinya, bahwa seseorang yang mau memperbaharui dirinya lah yang akan memiliki masa depan. Nah, di sini ada gambar bunglon dan gambar kupu-kupu. Hal ini juga dapat kita temukan pada binatang yang oleh para ahli biologi disebut dengan mimikri, yaitu mekanisme perlindungan diri yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu agar bisa bertahan dan menyelamatkan diri dari pemangsanya. Seperti bunglon yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Dan pada kupu-kupu yang pola sayapnya meniru jenis kupu-kupu lain yang beracun sehingga tidak dimakan oleh burung dan kadal. Jadi perubahan sebagai hukum kehidupan juga berlaku kepada binatang. Hal ini terjadi juga pada manusia. Seperti contoh, yang pertama, tentara pada masa lampau berperang dengan memakai baju warna cerah dan berbaris berhadap-hadapan lalu saling menembak, sehingga memakan banyak korban. Lama-kelamaan, cara seperti itu dianggap bodoh. Kini tentara bersembunyi menyerang musuhnya dan tidak lagi memakai pakaian yang mencolok. Yang kedua, dahulu manusia hidup dengan berburu, pakaian seadanya, dan belum bisa mengolah bahan-bahan alam. Tapi sekarang, manusia sudah mengalami perubahan. Manusia sudah belajar beternak, pakaian juga sudah menyesuaikan dengan iklim. Ketika panas, maka bajunya tidak terlalu tebal. Ketika dingin, maka manusia itu akan memakai pakaian yang bisa menghangatkan tubuhnya. Kemudian manusia juga sudah bisa mengolah bahan-bahan yang ada di dalam alam. Gereja dan umat Allah yang berubah. Allah tidak menginginkan umat atau gerejanya tetap hidup sama seperti dahulu. Gereja harus mau dan mampu berubah dan bertahan dalam perubahan itu.
Perubahan itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Bisa kita baca dalam Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Kita bisa melihat proses perubahan umat atau gereja Allah mulai dari masa Perjanjian Lama sampai masa sekarang. Kita lihat yang pertama, pembaharuan umat Allah. Ini terjadi ketika Yosua meminta bangsa Israel untuk memilih dan mengajak bangsa itu melakukan pembaharuan perjanjian mereka bersama Allah. Itu terdapat dalam Yosua pasal 24. Dan itu jugalah yang kita lakukan pada masa sekarang. Dalam ibadah setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Jadi pada masa ini, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dibawa oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua, sudah terjadi pembaharuan. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah yang baru. Ini bisa kita lihat terjadi pada saat turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta di Yerusalem. Dengan pencurahan itu mereka menjadi umat Allah yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19. Kini semua orang mendapatkan curahan itu. Roh Allah turun dan tinggal dalam hati kita masing-masing. Jadi pembaharuan yang kedua itu terjadi pada masa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Yang ketiga, gereja yang diperbarui. Ini adalah gambar dari Martin Luther, Bapa Reformasi Gereja. Gereja sebagai umat Allah terus-menerus mengalami perubahan. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther melakukan 95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman. 95 dalil tersebut adalah penyimpangan yang terjadi di dalam gereja, seperti penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, penjualan jabatan, dan penjualan surat pengampunan dosa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Perpecahan itu adalah lahirnya gereja Protestan, sekaligus itu menjadi pembaharuan atau reformasi gereja. Kita lihat yang keempat, pembaharuan melalui gerakan Pentakostal. Gerakan Pentakostal ini menjadi sebuah kekuatan pembaruan yang luar biasa di dunia. Gerakan ini muncul karena adanya sekelompok orang yang merindukan kegairahan dan kesederhanaan dalam beribadah. Karena pada waktu itu, ibadah gereja sangat formal dan kaku. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh pembaharuan dalam ibadah gereja. Kita lihat yang kelima, gereja yang terus memperbaharui diri. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja reformasi, yaitu Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformata. Artinya, gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Berubah adalah hukum alam. Apabila gereja tidak berubah, maka gereja itu akan mati di gilas zaman. Gereja harus menatap ke depan dan menghadapi masalah-masalah yang menantang sambil memohon berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga gereja dapat kembali ke sifat gereja yang sesungguhnya dan tetap bertumbuh dan berkembang seturut kehendak Allah. Jadi gereja itu harus senantiasa memperbaharui diri semakin baik dan semakin baik. Sekarang kita masuk evaluasi. Ibu minta anak didik ibu mengerjakan penilaian dari buku paket halaman 95 sampai 96. Kepada anak didik ibu semua, kamu pindahkan materinya ke dalam catatan kamu dan kerjakan evaluasinya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.